Oke. Coba bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTNU di seluruh Nusantara. Balik lagi dengan program Ruang Mahasiswa. Nah, program kali ini saya ditemani dengan Kak. Siapa Kak? Boleh tahu Kak? Untuk diperkenalkan kepada sobat-sobat PTNU. Ya, Kak Amri Inaya. Kak Amri Inaya. Bagaimana Kak Amri kabarnya? Alhamdulillah baik Kak, sehat-sehat semuanya di sini. Alhamdulillah. Nah, ini sobat-sobat PTNU pengen tahu Kak Amri ini dari kampus mana Kak, kalau boleh tahu Kak? Saya mahasiswa semester 5 dari UMNU Kebumen, Kak. UMNU Kebumen. Ya, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Nah, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Nah, untuk sobat-sobat PTNU nih yang ada di Kebumen, yang ada seluruh Nusantara, ini ada kampus di Kebumen namanya UMNU, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama. Nah, yang ingin gabung nanti bisa cari ya kayak ada di media sosial kayak di apakah media sosial kampus UMNU? Kalau untuk Instagramnya umnu.kebumen. Oh, UMNU Kebumen. Kebumen. Nah, di Kebumen. Nah, Kak, di kampus UMNU sendiri itu ada berapa fakultas, Kak? Ada beberapa fakultas, ada FKIP, ada juga Fapertek. Yang saya tahu seperti itu. Ada dua berarti, Kak? Ya, ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kemudian ada Fakultas Pertanian dan Teknik, seperti itu. Oke. Kalau prodinya, Kak? Prodinya FKIP ada Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Olahraga, kemudian ada Pendidikan PAUD. Fapertek ada Agroteknologi, kemudian ada Teknik Sipil, ada juga TI, dan ada Fisika, juga Biologi, seperti itu, Kak. Oke, banyak nih sobat-sobat PTNU yang pengen kuliah atau yang memang belum ada niatan untuk kuliah lalu terinspirasi dari Kak siapa tadi, Kak Armi ya, Kak? Amri, Mas. Amri ya, Kak Amri, dari Kak Amri Ya, ini. Nah, Kak, kalau Kakak sendiri di UMNU sendiri ngambil prodi apa, Kak? Untuk prodinya saya ngambil prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Memang itu sudah cita-cita dari SMA gitu, Kak? Sebenarnya bukan cita-cita dari SMA, cuma waktu itu karena pernah kursus bahasa Inggris 1 tahun di Kampung Inggris Pare, kemudian melanjutkan di FKIP Bahasa Inggris, seperti itu, Kak. Kalau sekarang semester berapa, Kak? Sekarang semester 5. Semester 5. Kak, apa sih, Kak, perbedaan ketika masih jadi pelajar lalu sekarang jadi mahasiswa? Kalau untuk perbedaannya sendiri kalau menurut saya lebih ke pemikiran sih sebenarnya, Kak. Kalau mungkin SMA dulu kita masih mikirnya ya udahlah, masih kayak anak SMA mungkin ya, kita berpikir masih secara teori seperti itu. Kemudian sekarang kalau untuk kuliah sendiri lebih fokus ke pokoknya praktek seperti itu, lebih ke nantinya untuk masa depan kita seperti itu. Ini untuk apa teman-teman pelajar nih yang memang masih belum punya cita-cita untuk kuliah, masih ragu gitu lah. Kalau kuliah itu seperti apa? Ini ada nih apa motivasinya, bahwasanya kalau masih pelajar itu kita masih memikirkan apa tadi, Kak? Halo, Kak? Masih berpikir tentang mungkin kayak dengan teori-teori atau materi seperti itu. Nah, masih memikirkan teori-teori, tapi ketika kuliah kita sudah praktek, kita aktif dalam organisasi, kita aktif dalam apa kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, gitu ya, Kak ya? Kak, Betul sekali, Kak. apa Kakak nih selama kuliah kira-kira kesulitannya apa, Kak? Di kuliah di UMNU gitu loh. Kesan-kesannya gitu kan, ketika wah ada yang terkesan baik dan terkesan apa ada kesulitan gitu, Kak.
Kalau untuk kesulitannya lebih untuk membagi waktu sih Kak sebenarnya. Bagi waktu kapan kita harus bekerja, kapan kita harus berkuliah atau belajar, kemudian kapan kita harus berorganisasi seperti itu. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Kalau untuk kayak beberapa materi, ibaratnya kita bisa sambil belajar. Tapi kalau untuk membagi waktu kadang masih sering kesulitan seperti itu Kak. Uh. Nih kakak berarti aktif di organisasi Kak ya? Ya, lumayan aktif juga di Apa Kak organisasi. organisasi yang selama ini masih aktif? Kalau untuk UKM, Hmm? saya aktif di UKM Mapala, Wih, mahasiswa pecinta alam. mantap itu. Mapala Mata Jala UMNO Kebumen. Untuk HIMA, saya tergabung di Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris UMNO Kebumen. Seperti itu, Kak. Di Mapala udah lama Kak gabung? Sudah lama, dari semester 1 udah gabung sampai sekarang. Wah. Berarti pecinta alam ya Kak ya? Iya, pecinta alam. Kegiatan-kegiatan Mapala selama kakak ikuti apa Kak? Kita biasanya memang ada pendidikan dasar seperti itu, pendidikan lanjut sampai penetapan. Ada juga seperti bersih pantai, kemudian tanam pohon, ada juga pendakian bersama seperti itu Kak. Pendakian bersama di mana tuh Kak? Biasanya kalau kita untuk pendakian bersama di Gunung Perahu seringnya, Perahu. karena dengan ya Uh. soalnya kita banyak orang, jadi mending memilih tempat yang dekat dan memang tidak gunungnya tidak terlalu tinggi seperti itu. Kak, kakak kan saya dapat dari tim risetnya media LPTNU. Kakak menang juara 2 ya Kak? Putri Pesona Ya, Nusantara 2021. ya. Wah, selamat ya Kak dan sukses untuk Terima apa kasih, Kak. hasilnya. Itu bisa ngikut Putri Pesona itu bagaimana Kak? Sebenarnya kan karena kemarin ajang nasional, jadi pas tahun 2019 saya mengikuti pemilihan di tingkat provinsi terlebih dahulu. Namanya Mr. Miss Jawa Tengah. Nah, Miss apa? saat itu alhamdulillah Mr. Miss Jawa Tengah. Mister Semis. Ya, alhamdulillah saat itu mendapat juara 3 Miss Jawa Tengah. Kemudian dari sana memang kita untuk top 3 juara 1, 2, 3 kita nantinya memang maju ke nasional, maju ke nasional. Dan seharusnya memang pada tahun 2020, tetapi karena pandemi masih merajalela di mana-mana, jadinya diundur pada tahun 2021. Awalnya seperti itu, Kak. Berarti memang acaranya itu tahun 2020 Kak ya? Iya, seharusnya 2020. Karena memang pandemi masih meningkat di beberapa daerah, lalu dilanjutkan kembali di tahun 2001 ini. Iya, 2021. Ketika ngikut Putri Pesona Nusantara itu topik apa Kak yang kakak angkat itu Kak? Kalau untuk Putri Pesona, kita lebih ke pariwisata petualangan dan juga kelestarian alam. Waktu itu untuk advokasi saya mengangkat tema kelestarian alam. Kebetulan di Kabupaten Kebumen sendiri ada konservasi penyu. Konservasi Jadi saya penyu. mengangkat untuk mengangkat kelestarian itu, konservasi penyu yang ada di Kabupaten Kebumen. Kalau untuk selama ini berarti apa untuk penyu sendiri gitu Kak? Amang sudah berjalan atau memang ketika kakak advokasi lebih meningkat atau seperti apa Kak kira-kira? Untuk konservasi penyu yang ada di Kebumen memang sudah berjalan. Saya biasanya ikut serta saat pelepasan penyunya seperti itu Kak. Karena memang konservasi penyu ini digerakkan oleh Pok Darwis dari Desa Jagasima, Kulilong Kebumen. Jadi saya biasanya ikut ketika pelepasan tukik atau anak penyu untuk ke lautnya seperti itu. Berarti juga wisata-wisata di Kebumen kakak angkat juga tuh Kak? Ketika ngikut Pesona Nusantara ini? Ya, saya kemarin mengangkat tema tentang geopark. Karena memang geopark sendiri yang ada di Kebumen memang sedang sangat digagas oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dan saya mengenalkan di sana juga tentang geopark seperti itu. Geopark. Nah kakak selama seleksi
ini berjalan, itu melalui offline apa online, Kak? Alhamdulillahnya offline, Kak. Kemarin di Jambi. Di Jambi? Iya, tanggal 25 sampai 29 kayaknya. 25 September. sampai. Iya. Ketika ngikut dari awal gitu, Kak, di Pesona Nusantara ini, apa sih, Kak, suka dukanya, Kak? Dan kira-kira yang memang bisa di-sharing-sharing nih menjadi motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang memang pengen ngikut seperti Kakak nih. Kalau untuk awalnya memang kita terkendala masalah budget. Karena kita pikirnya ini di luar Pulau Jawa seperti itu, Kak. Pastinya kita membutuhkan modal yang sangat besar. Saat itu pun kita sempat terpikirkan untuk cancel saja seperti itu karena memang menimbang dari berbagai dari budget, kemudian nantinya di sana kita mau seperti apa kita belum tahu. Tapi alhamdulillah pas waktu itu memang dari saya dan juga tim kita mengajukan proposal ke beberapa pihak, contohnya ke pemerintah daerah, kemudian kita ke Dispora Wisata, kita ke kampus, kemudian ke pihak desa dan juga kecamatan seperti itu. Alhamdulillah itu kurang lebih H-7 pelaksanaan. Alhamdulillah dapat kabar baik dari kampus UMNO Kebumen sendiri, alhamdulillah mensupport. Kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, dari wakil bupati juga mensupport. Kemudian dari Dispora Wisata Kebumen juga support. Dari pihak desa juga alhamdulillah support dan dapat support paling banyak juga dari SMK Ma'arif 1 Kebumen. Wow. Karena dari SMK Ma'arif 1 Kebumen, dari pihak sana mensupport dari photoshoot, kemudian video profile, kemudian untuk transportasi antar jemput bandara, seperti itu, Kak. Lebih, kalau untuk tantangannya lebih ke arah situ, karena kita memang sudah persiapan, tapi terkendala masalah dana, seperti itu, Kak. Wow. Tetapi ketika kita bekerja keras, kita bekerja keras, lalu kita mempunyai motivasi untuk kita bangkit, itu eposnya lebih meningkat ya, Kak ya. Dan alhamdulillah ketika Kakak bekerja keras, kita silaturahmi ke sana sini dan masalah itu bisa teratasi, Kak ya. Dan dari kampus sendiri mau support. Iya, itu betul sekali. Apa, Pak, pesannya dari Pak Rektor ketika Kakak ikut dalam ajang ini, Kak? Kalau untuk kesan Pak Rektor sendiri bangga karena memang ini kan bahasanya ajang pageant atau ajang kecantikan. Jarang sekali, apalagi dari orang-orang Nahdlatul Ulama atau dari Ma'arif ini seperti itu, bisa mengikuti ajang pageant seperti itu. Kalau respon dari Pak Rektor sendiri, alhamdulillah langsung setuju dan beliau juga sangat mensupport, alhamdulillahnya. Saat itu juga saya bertemu langsung dengan beliau. Dan beliau mengatakan, ya semoga berhasil dan semoga sukses di sana, seperti itu. Intinya support sekali. Luar biasa. Boleh nih, Kak, menceritakan pengalaman nih, Kak, ketika Kakak ngikut di ajang yang sebelumnya itu, sampai ngikut sampai ke seperti ajang Pesona Nusantara ini, seperti apa sih, Kak? Siapa tahu bisa menginspirasi nih untuk mahasiswa-mahasiswa PTNU, ya kan? Dan juga sahabat-sahabat yang lain yang memang mempunyai cita-cita yang sama gitu kan, tapi masih belum bangkit gitu kan. Kita masih ragu dan sebagainya kan, ada beberapa teman-teman yang seperti itu kan. Mungkin Kakak boleh sharing-sharing dari awal Kakak ikut di ajang tingkat provinsi sampai tingkat Nusantara gitu kan. Nusantara itu kan sangat luas ya, Kak ya. Iya. Untuk mulanya sebenarnya saya didorong oleh guru saya, namanya Ibu Faiko, beliau guru bahasa Inggris di SMK Ma'arif 1 Kebumen. Awal mulanya beliau yang menawarkan ada pemilihan Mr. Miss Jawa Tengah seperti itu. Kata beliau, ini nanti bisa bisa memanfaatkan bahasa Inggris kamu seperti itu katanya. Karena memang di dunia pageant sendiri pastinya membutuhkan dari segi bahasa seperti itu. Kemudian saat itu memang saya ragu sekali, Kak, karena saya pikir saya tidak ada background tentang pageant atau mode dan lain sebagainya. Kemudian dari beliau support seperti ini. Semua orang akan bisa ketika terbiasa, kata beliau seperti itu. Dan memang saat itu untuk catwalk sendiri, saya latihan selama 1 minggu.
saat itu memang kita persiapan sangat minim. Waktu mau ke provinsi hanya persiapan sekitar 1 minggu dari video profil, kemudian dari segi materi, kemudian dari catwalk seperti itu kita persiapan hanya 1 minggu. Sebenarnya sangat mepet. Kemudian memang kita berkolaborasi juga dengan desainer juga seperti itu Kak. Jadi memang karena di sana kita dituntut menggunakan evening gown atau gaun malam seperti itu. Kemudian saat sampai di sana saya agak kurang percaya diri sebenarnya melihat teman-teman yang lain yang mereka punya background, ada yang sudah punya background duta, kemudian background dari model sendiri seperti itu, tapi tetap harus teguh pendirian bahwa kita juga sudah latihan, kita sudah persiapan, ini seperti itu. Alhamdulillah pada saat itu kita memang karena mungkin sudah persiapan itu, alhamdulillahnya meraih juara 3 seperti itu. Itu merupakan suatu ya proses ibaratnya sampai di titik itu pun suatu keberhasilan intinya seperti itu. Kemudian untuk kemarin sendiri yang untuk ajang nasional kita persiapan kurang lebih sekitar 1 bulan lebih intinya untuk menyiapkan photoshoot dan video profile, kemudian kita juga menyiapkan materi, debat, kemudian ada pidato, ada bakat dan lain sebagainya. Awal mulanya memang kita agak sedikit ragu sebenarnya Kak, karena kita ajangnya itu di luar pulau, di Pulau Sumatera. Nah, iya, masih ragu, ini beneran apa enggak ya kira-kira ajangnya seperti itu. Karena banyak juga ajang-ajang seperti itu yang intinya ada yang jujur, ada yang tidak, intinya seperti itu Kak. Masih ragu-ragu juga di situ. Karena kita juga sudah ibaratnya kita ada beban. Ibaratnya beban itu dari para sponsorship yang udah dari UMU, dari SMK Mari 1, dari desa seperti itu, pastinya mereka juga mereka punya harapan terhadap kita seperti itu. Kemudian di sana awalnya kita tidak diekspektasikan, kata mereka seperti itu, kata jurinya tidak menganggap saya nantinya bakal masuk top 4 seperti itu, karena memang awal-awal bulannya saya bersikap biasa saja intinya. Kalau yang lain kan mungkin dari mereka posturnya sudah bagus, dari cara jalannya sudah bagus, dari cara komunikasi mereka yang sudah bagus. Saya hanyalah orang desa, ibaratnya seperti itu Kak. Orang desa yang ikut kompetisi, ya sudah biasa saja. Saya pikirnya seperti itu. Tapi semuanya tiba-tiba berubah saat hari pertama. Saya mau tipe orang yang ya sudah, mending kita bersikap biasa saja dulu, terus nanti kita out of the box seperti itu, biar ibaratnya dari peserta lain itu tidak menyangka-nyangka kita seperti itu. Kemudian pas saat malam pertama kita ada photoshoot dulu, photoshoot wastra. Wastra itu bisa batik, kemudian ada tenun seperti itu. Saat itu saya memakai gaun temanya Saraswati dari Saraswati seperti itu. Kemudian teman-teman yang lain langsung merasa tercengang ibaratnya. Kok bisa dia punya ibaratnya gaunnya bagus seperti itu. Dari teman-teman langsung shock seperti itu. Dari malam pertama ternyata sudah mencuri perhatian, kata mereka seperti itu. Kemudian dilanjut dengan malam bakat. Saat itu bakat saya pun berbeda dengan yang lainnya. Yang lain mungkin ada yang menari, kemudian menyanyi, ada juga yang masak. Tapi saya bakatnya saat itu adalah performing art, yaitu kombinasi dari tari batik. Kemudian kita di sana juga kayak orang membatik gitu Mas. Kita di sana itu memperkenalkan batik cabut warna. Jadi pada saat di sana kita itu hanya mencabut warnanya menggunakan pemutih pakaian seperti itu. Jadi kita dari rumah itu membawa paralon yang nantinya akan kita susun tinggi seperti itu. Pada saat malam bakat orang-orang merasa bingung. Ini ada apa? Maksudnya dari mereka mungkin kenapa harus ada paralon seperti itu, ada kain batik juga. Pas di situ, karena pas malam bakat kita hanya ada waktu 1 menit, kemudian saya pertama menari dulu, kemudian balik badan, terus mencabut warnanya menggunakan pemutih pakaian. Orang-orang tidak mengira bahwa kain yang tadinya warna hitam akan berubah menjadi coklat dan timbul motif-motif batik yang ada. Pas saat itu batiknya adalah tukik, karena saya memang mengangkat konservasi penyu atau tukik, jadi saya batiknya batik penyu seperti itu Kak.
saat pertama kali mereka diam semuanya, tidak ada yang berekspektasi, ada yang wah seperti itu. Tetapi saat terakhir, alhamdulillah, mulai muncul warna, dan di situ memang disorot oleh lighting. Jadi memang sangat terlihat perubahan warna dari hitam menjadi coklat. Barulah saat itu semuanya standing applause seperti itu Kak. Benar-benar kalau kata mereka itu out of the box. Konsepnya seperti itu. Kalau kata mereka juga kayak dark horse. Dark horse itu ibaratnya ya kita diem-diem tapi pasti seperti itu Kak. Iya. Itu untuk malam pertama, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian keesokan harinya pun kita ada materi dan juga tes tertulis dan wawancara. Tes tertulis alhamdulillah saya dapat nilai tertinggi untuk putri. Jadi memang kalau untuk tes tertulis nilai tertinggi kita langsung masuk ke top 10 seperti itu Kak. Pas waktu itu langsung diumumkan, langsung masuk top 10 katanya seperti itu. Alhamdulillah kan ibaratnya tinggal PR ke top 4 seperti itu. Setelah itu kita ada sesi wawancara. Ternyata pada saat sesi wawancara ada beberapa yang memang menggunakan bahasa Inggris. Kita wawancaranya memang ibaratnya seperti berkelompok 4-4 atau 3-3 seperti itu. Dan saat wawancara teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, saya tadinya ingin menggunakan bahasa Indonesia tapi mending menggunakan bahasa Inggris untuk ibaratnya juga menambah poin. Saat saya menggunakan bahasa Inggris, barulah teman-teman saya juga kaget karena mereka kiranya orang pesisir, orang desa, mana mungkin bisa bahasa Inggris seperti itu, Kak. Out of the box lagi di situ. Ya, seperti itu alhamdulillah. Kemudian di keesokan harinya kita ada speech competition dan juga catwalk. Pas speech competition saya juga menggunakan bahasa Inggris karena menurut saya kalau kita hanya menggunakan bahasa Indonesia pastinya juri tidak terlalu concern atau tidak terlalu memperhatikan kita ibaratnya. Tapi kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, kita bisa mengenalkan sesuatu dengan bahasa Inggris, tentunya itulah yang mereka harapkan sebagai seorang putri pesona atau sebagai seorang duta seperti itu. Dan hal yang paling mencuri perhatian dari teman-teman finalis yang lain dan juga para juri yaitu saat parade traditional costume. Saat itu saya menggunakan traditional costume, temanya yaitu sabung ayam, Kak. Sabung ayam? Ya, temanya sabung ayam. Pas saat itu saya menggunakan rancangan dari namanya Mas Wahyu Hidayat. Beliau juga satu desa dengan saya, seorang desainer juga. Untuk sabung ayam sendiri mencuri perhatian karena kita membawa seperti ayam, tapi bukan ayam beneran, Kak. Dibuat seperti ayam, kayak ayam palsu seperti itu, tapi ibaratnya kayak hidup sama teman-teman saya seperti itu. Nah, saat itu ayamnya memang saya ikat di tangan saya. Niatnya biar, ya sudah ini biar mengenalkan bahwa baju ini adalah sabung ayam, seperti itu. Kemudian ternyata yang mencuri perhatian yaitu si ayam itu, Kak. Ternyata semua orang menganggap bahwa ayam yang ada di tangan saya itu ayam asli. Oh. Dikira ayam asli. Kemudian ibaratnya semua orang ketika ketemu saya itu bilangnya, hei ayam, hei sabung ayam. Sampai-sampai juri itu lupa nama saya tapi keinget dengan si ayam tadi. Saya lupa nama kamu, ayam. Saya lupa nama kamu, ayam, seperti itu. Dan saat grand final, alhamdulillah juga baju sabung ayam itu, traditional costume juga mendapat best traditional costume, alhamdulillah, seperti itu, Kak. Jadi dari perjalanan provinsi kemudian sampai ke nasional ini, saya tidak bisa sendiri, Kak. Saya dibantu dari beberapa orang, intinya orang-orang yang support memang sangat banyak. Karena saya tahu juga kalau misal saya sendiri pun, saya tidak akan bisa seperti itu. Kita bekerja sama dengan berbagai pihak, kemudian ada beberapa pihak juga yang mensupport, salah satunya dari SMK Marif 1 Kebumen, seperti itu, dan alhamdulillahnya bisa sampai di titik yang sekarang ini. Seperti itu, Kak. Luar biasa kakak ini. Kak, kan dari tadi kakak itu banyak plusnya ya, ketika menceritakan itu, plus itu luar biasa sekali gitu kan. Kalau memang ini sampai ditonton oleh Bupati Kebumen, saya mendukung kakak menjadi duta pariwisata Kebumen loh. Sangat menarik gitu, mengangkat beberapa
hal-hal yang ada di Kubumen. Kakak juga sangat kreatif sih, kreatif dan juga inovatif ini untuk sobat-sobat PTNU nih. Itu bisa menjadi inspirasi untuk apa teman-teman sobat PTNU yang saat ini masih minder ya kan. Sekarang saat ini masih apa sih ya minder gitu untuk bangkit ya kan. Tadi kakak sendiri kan menceritakan bahwasannya dari desa loh, dari desa terus mampu untuk bangkit, mampu untuk berkolaborasi. Nah kalau dari sekian daerah yang ikut dalam kompetisi itu banyak ya kak yang dari PTS atau PTNU lainnya yang ikut ya? Perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri atau enggak perguruan tinggi NU? Kalau untuk peserta finalis lain jarang sekali yang dari PTNU menurut saya kak, karena kebanyakan dari mereka itu dari ibaratnya PTN perguruan tinggi negeri yang ibaratnya ya yang sudah kita ketahui lah, yang sudah banyak mungkin udah namanya udah mondar-mandir di sana sini, rata-rata seperti itu kak. Kalau boleh tahu yang juara 1 itu dari kampus mana kak? Saya kurang paham intinya kalau yang juara 1 itu dia dari kampus intinya tentang kesehatan. Saya kurang tahu namanya, pokoknya dia seorang perawat seperti itu kak. Nih sobat-sobat PTNU, ternyata PTNU juga bisa kayak PTNU juga bangkit, PTNU juga bisa. Nah, PTNU bisa, Indonesia jaya. Sobat-sobat PTNU nih jangan ragu untuk kuliah di PTNU, ya kan? Boleh nih kak, kakak memberikan apa statementnya bahwasanya ayo kuliah di PTNU, PTNU bisa, Indonesia jaya gitu kak. Oke, ayo teman-teman semuanya, barangkali dari kalian yang masih bingung untuk mencari kampus, kuliah saja di kampus NU atau perguruan tinggi NU. Seperti itu. Oke, terima kasih kak. Kak, kan kakak nih selain mendapatkan gelar yang ini prestasi secara di luar ini, pernah nggak kak ikut-ikut lomba lain ya kak gitu? Ajang-ajang lain, pernah nggak kak? Pernah juga kak. Kalau dulu pas masih SMA, saya sebenarnya sudah pernah mengikuti duta wisata Kabupaten Kebumen. Tapi saat itu memang belum berhasil karena memang tidak ada persiapan sama sekali. Kemudian saat saya duduk di bangku ibaratnya universitas, saya mengikuti duta genre atau duta generasi berencana dari BKKBN. Kemudian saya juga mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi seperti itu kak, kemarin tahun ini kayaknya Filmapres. Oh, Filmapres. Nah kak, kakak kan selain udah berprestasi dan sebagainya, ada nggak rencana untuk lanjut kuliah di luar negeri atau memang lanjut kuliah di mana gitu kak untuk nanti S2? Ya sebenarnya memang sangat menginginkan kak, pengen sekali melanjutkan lagi, apalagi memang ibaratnya kita sudah punya dasar bahasa, menurut saya seperti itu. Pengen lanjut kalau boleh sih di luar negeri, pengen seperti itu kak, karena memang menurut saya kita dari sana bisa belajar tentang bahasa, belajar tentang budaya mereka, kemudian cara pemikiran mereka seperti apa, kemudian sistem pendidikan di sana seperti apa. Kemudian yang pengen saya pelajari seperti itu kak, pengennya seperti itu. Mudah-mudahan nantinya bisa dapat beasiswa untuk melanjutkan S2, entah nantinya itu di dalam negeri ataupun luar negeri, harapannya seperti itu. Itu sangat ini ya, apa karena ketika kita sudah berprestasi, itu bagaimana kak? Kakak ini kan aktif tadi kan aktif di organisasi lalu juga di akademik. Itu untuk membagi waktunya seperti apa kak? Dan kakak kan pasti kan ada waktu untuk bermain juga kan gitu kan? Kan banyak juga yang memang nggak mau ikut organisasi lah karena memang apa sih tidak bisa membagi waktu ya kan? Mungkin kakak bisa memberikan saran nih untuk orang-orang yang memang belum menemukan jawaban kayak gitu kak. Oke, kalau untuk menurut saya sendiri cara bagi waktunya itu utamakan yang pertama yang prioritas. Ibaratnya mana sih yang paling penting terlebih dahulu seperti itu. Baru yang sunah-sunahnya. Ini seperti itu kak. Kalau misal kita tujuan kuliah itu kan untuk belajar, sunahnya berorganisasi. Yang pertama pastinya selesaikanlah dulu tugas-tugas kuliah kita. Jangan selalu berorganisasi tapi tugas kuliah ternyata tidak diselesaikan seperti itu. Jadi yang pertama intinya ya kita tujuan kuliah yaitu untuk belajar, maka selesaikanlah dulu tugas-tugas kuliah itu, barulah kita ke
bidang organisasi ataupun ke pekerjaan kita seperti itu Kak. Oke. Kak, kan tadi sangat menarik nih Kak ya. Saya ingat kembali tadi Kakak bilang bahwasanya juri aja sampai terpesona dengan kata ayam-ayam. Nah, kenapa Kak mengambil tema atau custom tradisional yang memang tadi mengenai sabung ayam itu Kak? Sebenarnya mengangkat tema sabung ayam sendiri karena kita melihat dari tradisi ibaratnya. Tradisi atau adat orang-orang terdahulu yang sering itu mengadu ayam. Sebenarnya seperti itu Kak. Kita tadinya memang ingin mengangkat tradisional kostum seperti contohnya bisa kebaya seperti itu. Tapi kita pikirnya lagi kalau kebaya mungkin hampir semua orang sudah kenal tentang kebaya. Tapi belum tentu orang mengetahui bahwa di Jawa khususnya itu dahulunya sering ada tradisi sabung ayam seperti itu Kak. Iya. Itu apa tradisi sabung ayam yang ada di Jawa itu kan apa konon ininya kan katanya sudah lama Kak ya? Iya. Sudah lama ya. Dan apa ketika sabung ayam itu sedang populer-populernya, lalu apa ketika saat ini Kakak munculkan itu, Kakak mengambil dengan apa ya lebih menarik ya secara filosofis kayak misalnya tadi dikatakan diangkat ke ajang tingkat nasional tetapi dengan namanya yang diangkat tetapi bukan prakteknya kan gitu kayak Iya, namanya yang kita angkat bukan partainya Kak, benar. iya nah, karena ketika sekarang ini kan kita mengangkat dari desa atau mengangkat dari nilai-nilai tradisi-tradisi yang ada di tingkat desa ke tingkat nasional, ada yang memang malu dan sebagainya. Sebenarnya ketika kita mengambil temanya tetapi kita berinovasi, itu kan lebih mengangkat Indonesia untuk lebih internasional kan gitu kayak. Iya, betul sekali Kak. Kayak seperti batik. Batik kan tadinya hanya menjadi apa kan gitu. Ketika sekarang diangkat ke tingkat go internasional, itu kan sangat keren. Sekarang batik menjadi busana dan menjadikan itu identitas budaya kan gitu kan. Iya, Itu kan sangat sekali Kak. apa ya? Sangat luar biasa gitu. Kak, harapannya ke depan setelah menjadi wakil Jateng, itu apa di pemilihan Putri Pesona Nusantara, Kakak itu apa Kak? Harapan ke depannya? Sebenarnya untuk harapan kedepannya sesuai advokasi saya sih Kak sebenarnya tentang pelestarian alam. Intinya lebih ke harapan ya pelestarian alam karena saat ini banyak sekali orang yang kurang sadar tentang pelestarian alam. Harapannya itu kedepannya orang-orang bisa lebih sadar akan konservasi alam. Sebenarnya tadi konservasi penyu karena penyu sendiri itu mereka akan ibaratnya bertelur itu ya di tempat mereka lahir. Betul. Itu. Jadi sangat jarang tempat di mana itu ada tempat konservasi penyu seperti itu. Dahulunya aja pas konservasi penyu belum ada, ternyata dari telur penyunya itu banyak sekali diperjualbelikan. Bahkan juga dari daging penyunya itu banyak yang mengkonsumsi seperti itu. Lalu bagaimana kalau misal tidak ada masyarakat yang sadar tentang konservasi? Pastinya penyu ini juga akan punah. Seperti itu, Kak. Jadi saya kalau untuk harapannya lebih ke pelestarian alam, semoga masyarakat juga lebih sadar terhadap pelestarian alam seperti apa. Yang pastinya mereka bisa menjaga dan merawat alam. Yang intinya biar nantinya juga anak cucu kita masih bisa merasakan. Seperti itu, Kak. Oke, betul itu. Itu ketika kita cinta dengan alam itu salah satu juga kan ada nilai-nilainya ya kan. Katanya kita kan sebagai manusia yang rahmatan lil alamin itu harus cinta terhadap alam juga kan gitu. Belum minal alam, kita harus cinta terhadap alam karena alam adalah yang memang memberikan untuk kehidupan kita gitu. Untuk sobat-sobat atau masyarakat umum nih yang memang masih membuang sampah sembarangan, tolong dijaga kan gitu kayak. Betul sekali Kak, betul. Itu untuk melestarikan hutan-hutan kita, untuk melestarikan alam kita. Kak, sebelumnya saya mau minta Kakak untuk memberikan closing statement ya Kak untuk sobat-sobat PTNU, untuk seluruh masyarakat NU yang ada di Nusantara ini. Ya. Baik Kak, untuk closing statement lebih ke arah remaja ya Kak ya. Okay. Karena
biasanya remaja itu dihadapkan pada posisi ketidakpercaya dirian dan juga mereka seringkali dikaitkan dengan masalah remaja. Pastinya kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus merencanakan masa depan kita, tapi jangan lupa juga dengan pendidikan kita, dengan karir kita, seperti itu. Intinya bagi kalian semua yang memang sedang mengejar tentang cita-cita, jangan pernah berpikir bahwa kalian tidak bisa. Tapi tetap berpikirlah bahwa setiap ada kemauan pasti ada jalan. Ketika kita berusaha, kita akan menemukan jalan yang terbaik dan kita pun harus memberikan yang terbaik. Tapi ingat, ketika kita memberikan yang terbaik, kita pun harus siap dengan segala kemungkinan yang terburuk. Luar biasa closing statementnya, membuat saya merinding kayak gitu. Ya, terima kasih Kak atas waktunya pada sore hari ini. Ya. Sehat-sehat selalu Kak. Dan jangan lupa Kak untuk mengikuti media sosial kami di LPTNU Official, mulai dari Instagram, YouTube, dan juga Twitter, dan juga Facebook. Mungkin dari Kak sendiri mau promosi, monggo Kak. Apa nama Instagramnya Kakak? Untuk Instagramnya @amri_inai. Oke Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Untuk sobat-sobat PTNU semuanya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak.